Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Enterprise Resource Planning. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar sistem ERP, khususnya CRM dan SCM. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah konsep dasar sistem ERP, khususnya CRM dan SCM, yang meliputi pengertian dan manfaat SCM, pengertian SCM, pemain utama SCM, dan peran teknologi. Definisi CRM, Customer Relationship Management, adalah teknologi yang berfungsi untuk mengelola semua interaksi perusahaan dengan pelanggan, mulai dari pelanggan yang sudah ada dan potensial pelanggan. Tujuan CRM secara umum itu adalah untuk suatu perusahaan membantu dan mempermudah manajemen perusahaan dalam memantau aktivitas penjualan dan mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang perilaku pelanggan. Komponen utama CRM itu ada tiga. Yang pertama adalah manajemen, hubungan, lalu pelanggan. Manajemen komponen yang pertama adalah manajemen. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan interaksi dengan pelanggan seperti agen, call center, tim sales, tim marketing, dan lain sebagainya. Untuk hubungan, komponen berikutnya adalah hubungan, yaitu tentang bagaimana untuk membangun customer relationship yang positif dengan cara selalu memberikan pelayanan terbaik untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan dan bagaimana cara memberikan solusi terbaik untuk setiap permasalahan dan kebutuhan pelanggan. Untuk pelanggan, komponen terakhir eh, merupakan pusat dari alasan mengapa CRM dan dibutuhkan oleh perusahaan. Manfaat CRM yang pertama adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan pendapatan perusahaan, mengurangi kehilangan pelanggan, meningkatkan efisiensi bisnis, meningkatkan pemahaman tentang pelanggan, dan memudahkan penjualan. Manfaat CRM yang pertama yaitu adalah membantu perusahaan dalam meningkatkan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan dan nilai pelanggan dengan menyediakan layanan pelanggan dan menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan yang lebih baik. Manfaat lainnya dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, dapat memberikan layanan yang lebih baik dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan cara memberikan pengalaman yang lebih personal sehingga membuat pelanggan merasa dihargai oleh perusahaan. Selanjutnya, CRM juga membantu perusahaan dalam meningkatkan pendapatan. CRM membantu perusahaan dalam mengurangi kehilangan pelanggan atau churn rates, yaitu meninggalkan perusahaan dengan mengidentifikasi dan menangani masalah yang mungkin menyebabkan pelanggan merasa tidak puas. Manfaat CRM bagi perusahaan juga meliputi peningkatan efisiensi bisnis dengan mengelola data pelanggan dan operasional dalam satu platform sehingga memudahkan akses dan analisis data. Berikutnya dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pemahaman tentang pelanggan dan preferensi mereka dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pelanggan dan interaksi mereka dengan perusahaan. Terakhir adalah membantu perusahaan dalam memudahkan proses penjualan dengan mengotomatisasi dan memantau seluruh proses penjualan, mulai dari lead generation hingga closing. Tugas utama CRM adalah membantu perusahaan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang perilaku pelanggan. Tugas umum CRM itu adalah menyimpan dan mengelola data pelanggan, mengelola komunikasi pelanggan, menganalisis data pelanggan, mengelola program loyalitas, menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik. CRM menyimpan informasi tentang pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan riwayat pembelian. Tugas lainnya membantu perusahaan mengelola dan mengatur komunikasi dengan pelanggan melalui berbagai saluran seperti email, telepon, dan media sosial. Berikutnya membantu perusahaan menganalisis data pelanggan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan serta untuk menentukan tren belanja. Selanjutnya dapat digunakan untuk mengelola program loyalitas pelanggan seperti memberikan hadiah atau diskon kepada pelanggan yang setia. Terakhir, eh, dapat membantu perusahaan menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik dengan memberikan akses ke informasi yang diperlukan oleh staf layanan pelanggan untuk membantu pelanggan dengan pertanyaan atau masalah yang mungkin mereka miliki. Cara membuat CRM yang pertama adalah eh, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua adalah melibatkan seluruh staf yang terkait, menentukan strategi yang tepat, mengumpulkan data pelanggan, menggunakan aplikasi CRM.
Yang pertama adalah menentukan goals atau tujuan perusahaan. Tujuan tersebut bisa berupa meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan loyalitas pelanggan, atau meningkatkan penjualan. Untuk membuat implementasi CRM yang berhasil, perusahaan harus melibatkan seluruh pihak yang terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, mulai dari manajemen hingga karyawan operasional. Perlu menentukan strategi yang tepat dan dalam implementasinya seperti memilih vendor CRM yang tepat dan menyediakan pelatihan serta mendukung untuk karyawan. CRM akan berhasil jika perusahaan mampu menganalisis data pelanggan dengan lebih baik. Data tersebut bisa berupa informasi data dari pelanggan, riwayat pembelian, atau aktivitas pelanggan di media sosial. Menggunakan aplikasi CRM, salah satu yang terbaik adalah dengan menggunakan CRM yang tepat seperti Barantum. Aplikasi Barantum juga memungkinkan untuk mengelola data pelanggan secara terpusat dan mengintegrasikan seluruh aktivitas operasional yang berhubungan dengan pelanggan, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga layanan pelanggan. Berikut adalah 10 rekomendasi CRM terbaik di Indonesia. Yang pertama adalah Barantum CRM, yang kedua adalah Microsoft Dynamics CRM, yang ketiga adalah Salesforce CRM, empat adalah Pipedrive CRM, yang lima adalah HubSpot CRM, yang keenam adalah Freshless, yang ketujuh adalah Zoho CRM, 8 SAP CRM, ke-9 Sugar CRM, yang 10 adalah aplikasi Oracle CRM. Penyedia software CRM atau aplikasi CRM di Indonesia yang terbaik dan paling mudah digunakan adalah Barantum CRM, di mana Barantum merupakan perusahaan teknologi penyedia aplikasi CRM pertama karya anak bangsa di Indonesia yang dapat membantu meningkatkan penjualan dan meningkatkan kinerja tim sales serta customer service. Microsoft Dynamics CRM adalah rangkaian aplikasi software perencanaan sumber daya dan CRM perusahaan. Sistem operasinya adalah Microsoft Windows. Salesforce CRM merupakan perusahaan software berbasis cloud yang berkantor di pusat di San Francisco, California. Pendirinya adalah Mark Benioff dan Parker Harris. Pipedrive salah satu software CRM yang memiliki kantor di beberapa negara. Pipedrive merupakan perusahaan yang menawarkan software CRM berbasis cloud yang fokusnya aplikasi customer relationship management. HubSpot CRM memiliki kode pelacakan unik untuk setiap akun HubSpot yang digunakan untuk memantau lalu lintas di website. Freshless merupakan salah satu software atau aplikasi CRM terbaik yang dapat dicoba bagi perusahaan yang ingin memiliki semua fitur yang mereka butuhkan dalam satu alat. Software atau aplikasi terbaik selanjutnya adalah Zoho, yang merupakan salah satu perusahaan penyedia software paling populer di seluruh dunia dan telah digunakan oleh jutaan orang. SAP CRM merupakan software atau aplikasi CRM terbaik buatan SAP SE yang pada awalnya merupakan sebuah software lokal yang terintegrasi dalam menangani CRM pada bagian pemasaran, penjualan, dan pelayanan bagi perusahaan skala menengah dan skala besar di semua sektor dan industri. Sager CRM salah satu perusahaan yang menciptakan aplikasi Customer Relationship Management untuk sales monitoring yang berlokasi di Cupertino, California, Amerika Serikat, yang didirikan pada tahun 2004 oleh klien orang Jacob Taylor dan John Robert yang memiliki sekitar 450 orang karyawan. Aplikasi Oracle CRM adalah perusahaan teknologi komputer multinasional Amerika yang berkantor pusat di Austin, Texas. Salah satu produk Oracle yang berkaitan dengan aktivitas membantu sales adalah Siebel. Arti Supply Chain Management atau SCM secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Menurut ahli di sini ada Heiser, Render, C.S. Aquilino dan Jacobs, James dan Mona, J. Frischmont. Supply chain management adalah suatu aktivitas pengelolaan berbagai kegiatan demi mengubah bahan mentah hingga menjadi barang jadi dan dikirim oleh sistem distribusi kepada konsumen. Sedangkan menurut C.S. Aquilino dan Jacobs, SCM merupakan sistem yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan total dalam mengatur semua arus informasi, material, dan jasa yang terlibat dalam bahan mentah hingga sampai ke tangan konsumen. Menurut James dan Mona, SCM adalah kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengatur seluruh rantai pasok yang dimulai dari hingga distributor.
Tujuan utama SCM adalah mengkoordinasi penawaran atau supply dan permintaan atau demand secara efisiensi dan efektif menghadapi masalah-masalah yang ada, di mana rantai pasokan itu berkaitan dengan masalah manajemen pengadaan barang, pemasok dan resiko, pengelolaan hubungan dengan pelanggan, penentuan tingkat outsourcing. Tujuan strategis SCM yaitu menjadi pihak yang mendominasi pasar atau paling tidak dapat menjalankan bisnisnya. Di mana di sini ada rantai pasok, sebuah perusahaan harus menghasilkan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. SCM seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah sebuah kegiatan yang meliputi segala proses dari saat barang masih berbentuk bahan mentah hingga diproses menjadi produk yang siap digunakan. Pelanggan adalah tahapan pertama di mana pesanan untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan dilakukan. Setelah perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, selanjutnya adalah perusahaan akan merencanakan proses produksi untuk membuat barang pelanggan yang diinginkan. Sesudah menentukan rencana dan jumlah barang yang tepat, tahap berikutnya adalah perlu dilakukan oleh perusahaan adalah pengadaan barang. Material yang dipesan selanjutnya disimpan di dalam gudang yang untuk dibutuhkan kebutuhan produksi yang akan dilakukan di tahap selanjutnya. Proses produksi merupakan tahapan yang krusial untuk kesuksesan perusahaan. Hal ini karena semua bahan baku mentah akan diolah menjadi produk jadi siap jual, di mana kualitas produk sangat berkaitan dengan hasil dari tahapan ini. Pada umumnya tahapan ini merupakan bagian akhir dari SCM. Produk jadi yang sebelumnya disimpan di dalam gudang didistribusikan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang disebutkan di awal. Pengembalian produk apabila terdapat kerusakan pada saat barang diterima oleh konsumen, maka tahapan ini perlu dilakukan tidak hanya dalam keadaan rusak apabila hambatan membuat proses distribusi barang terlampau lama atau bahkan terjadi kesalahan saat melakukan pengiriman, maka perusahaan butuh melewati proses ini. Pemain utama SCM yang pertama adalah supplies, manufacture, distribution, retail outlet, dan customer. Chain 1, supplier jaringan bermula dari sini yang merupakan sumber yang menjadikan bahan pertama di mana rantai penyaluran akan dimulai. Bahan pertama ini menjadi dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, barang dagangan, suku cadang, dan lain-lain. Chain yang kedua adalah supplier manufaktur. Rantai pertama tadi dilanjutkan dengan rantai kedua yaitu manufaktur yang merupakan tempat mengkonversi ataupun menyelesaikan barang atau finishing. Chain 1, 2, 3, supplier, manufaktur, dan distribution. Barang yang sudah dihasilkan oleh manufaktur yang sudah mulai harus disalurkan pada pelanggan, walaupun sudah tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang kepada pelanggan, yaitu yang umum adalah melalui distributor, dan ini sebagai biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Chain 1, 2, 3, 4, supplier, manufaktur, distribution, dan retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan lagi kepada pihak pengecer. Di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventoris dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer. Chain 1, 2, 3, 4, 5, supplier, manufaktur, distribution, retail outlet, dan customer. Para pengecer atau retailer menawarkan barang secara langsung pada pelanggan atau pembeli atau pengguna barang secara langsung, yang termasuk retail outlet adalah toko kelontong, supermarket, warung-warung, dan lain-lain. Peran teknologi informasi dalam SCM terdapat 4 penggerak driver, persediaan, transportasi, fasilitas, dan informasi. Dari keempat penggerak tersebut, informasi merupakan penggerak utama, informasi sangat mempengaruhi ketiga penggerak lainnya. Peran teknologi informasi pada proses bisnis CM adalah peranan dalam manajemen hubungan pelanggan, peran dalam manajemen pelayanan pelanggan, peran dalam manajemen permintaan, peranan dalam pemenuhan pesanan, peranan dalam manajemen aliran manufaktur, peranan dalam manajemen hubungan pemasok, peranan dalam pengembangan dan komersialisasi produk, peranan dalam manajemen pengembalian atau return management. Dalam SCM, proses manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management bertujuan untuk menyediakan struktur dalam mengembangkan dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Untuk dapat menjalankan manajemen pelanggan, SCM secara baik, teknologi informasi yang digunakan harus handal. Teknologi informasi ini harus dapat menghimpun secara real time mengenai berbagai informasi yang diperlukan pelanggan seperti ketersediaan produk, waktu pengiriman, dan status pesanan. Manajemen permintaan atau demand management mencakup proses-proses yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasokan perusahaan.
Pemenuhan pesanan yang efektif membutuhkan integrasi dalam proses manufaktur, logistik, dan rencana pemasaran. Kunci SCM yang efektif adalah memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Proses-proses manufaktur harus bersifat fleksibel dalam menanggapi perubahan besar. Perubahan dalam proses aliran manufaktur diperlukan untuk memperpendek waktu siklus. Hal ini berarti akan meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan. Manajemen hubungan pemasok merupakan proses yang menentukan bagaimana suatu perusahaan berinteraksi dengan pemasoknya. Fungsi pembelian dikembangkan melalui mekanisme komunikasi yang cepat seperti Electronic Data Interchange atau IDI dan jaringan internet. SCM mencakup integrasi pelanggan dan pemasok dalam proses pengembangan produk untuk memperpendek time to market dengan memandang SCM sebagai integrasi proses bisnis dari pemasok awal hingga pengguna akhir. Setiap mata rantai harus terintegrasikan pula dalam proses pengembangan dan komersialisasi produk. Proses manajemen pengembalian mencakup pengaturan aliran reverse produk secara efisien dan mengidentifikasi peluang-peluang untuk mengurangi pengembalian yang tidak dikehendaki. Dalam proses ini juga tercakup pengaturan reusable asset seperti kontainer. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi untuk SCM adalah yang pertama penyiapan infrastruktur. Infrastruktur teknologi informasi mencakup 4 komponen yaitu interface, device, komunikasi, database, dan arsitektur sistem. Infrastruktur ini harus disiapkan baik untuk internal maupun perusahaan eksternal antar perusahaan dalam rantai pemasok. Adapun referensi dari pertemuan kali ini sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.